Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Anugraha Rahman dari kelas 11 TKJC, Sekolah SMK Negeri 2 Banjarmasin. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang teknologi komunikasi data ROIP, konsep komunikasi data. Yang pertama ada OSI layer. OSI layer itu adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization di Eropa pada tahun 1977. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Selanjutnya ada application layer dan contoh standarisasi. Application layer itu adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antar pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer ini adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. Selanjutnya ada presentation layer. Presentation layer di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Contoh protokol yang berada pada presentation layer ini adalah MIME, SSL, TLS, dan lain-lain. Selanjutnya ada session layer. Session layer ini merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contohnya adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada transport layer dan contoh standarisasinya. Transport layer ini mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data, seperti protokol TCP. Contohnya itu adalah seperti Gateway, Advanced Cable Tester. Selanjutnya ada network layer. Ini tugas dari network layer ini adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau internet protokol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Contohnya adalah seperti IP. Selanjutnya ada data link layer. Nah, data link layer ini memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras seperti MAC address atau media access control address. Contohnya itu adalah NDAC atau LAN card dan juga bridge. Selanjutnya ada physical layer. Physical layer ini adalah lapisan paling bawah pada OSI. Berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, atau bisa disebut juga dengan penulisan data pertama kali apabila data ingin diproses. Contohnya adalah hub, FDDI, dan lain-lain. Selanjutnya ada ROIP, atau kepanjangannya itu Radio over Internet Protocol. Nah, ROIP ini memiliki pengertian dan juga singkatan dari ROIP ini adalah singkatan dari Radio over Internet Protocol adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar Voice over IP atau VoIP dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. ROIP ini memungkinkan adanya multi komunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi. Selanjutnya itu adalah base station. Base station ini memiliki kepanjangan yaitu Base Transceiver Station atau disebut juga stasiun pemancar, sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi dan jaringan operator.
Selanjutnya ada IP gateway. Gateway ini adalah perangkat dalam komputer yang fungsinya untuk mengkoneksi sebuah jaringan komputer terhadap satu jaringan ke komputer yang lain, entah satu atau lebih, yang menggunakan protokol informasi yang tidak sama, sehingga memudahkan perangkat jaringan yang terkoneksi untuk melakukan akses internet. Selanjutnya ada IP interface. ROIP base station ini menggunakan ROIP controller interface yang juga terletak di base station radio, dan multiplex IP base remote dapat terletak di berbagai tempat di mana terdapat akses LAN atau WLAN. Nah, selanjutnya ada repeater, berfungsi untuk memperpanjang rentang jaringan dengan cara memperkuat isyarat elektronis. Pemasangan repeater pada setiap 2,5 km membuat LAN yang menggunakan Ethernet rentang jaringannya dapat diperpanjang hingga 20 km. Nah, ROIP ini memiliki keuntungan. Salah satunya adalah ekonomis, mengurangi biaya penyewaan saluran telepon untuk remote yang dikontrol base station dengan menggunakan standar koneksi internet yang telah dipasang di area tersebut. Beberapa konsol, PC, atau komputer pribadi tetap dapat dioperasikan tanpa biaya yang tinggi untuk instalasi konsol tetap. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Salah hilap dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.